Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat? Semoga sehat walafiat. Selamat datang di channel Jadi Lebih Baik. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan keajaiban Al-Quran dan Hadis dengan pembahasan matahari berputar. Dalam waktu yang lama, para filsuf Eropa dan ilmuwan meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan seluruh benda-benda langit termasuk matahari mengelilingi bumi. Di barat, teori geosentris atau konsep yang meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta sudah menjadi pemahaman yang lazim dari zaman Ptolemy atau abad kedua sebelum Masehi. Pada tahun 1512, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori heliosentris dalam konsep tata surya. Teori ini menegaskan bahwa matahari senantiasa bergerak sebagai pusat tata surya dengan planet-planet mengelilinginya. Ilmuwan Jerman Johannes Kepler mengenalkan teori astronomia nova. Dalam teori ini, ia menyimpulkan bahwa selain planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam garis orbit yang membentuk elips, mereka juga berputar pada sumbu masing-masing dengan kecepatan yang tidak teratur. Penemuan teori ini menjadi alasan yang tidak dapat dipungkiri bagi para saintis Eropa untuk mengoreksi kembali mekanisme sistem dari matahari, di mana posisi matahari sebagai pusat tata surya dan termasuk di dalamnya proses bergantinya siang dan malam. Setelah penemuan teori ini, teori yang menganggap bahwa matahari statis atau tidak bergerak dan tidak berputar pada sumbunya seperti bumi adalah keliru. Dan saya ingat betul pernah mempelajari kekeliruan ini dari buku geografi ketika masih sekolah. Berkenaan dengan ini, ayat Al-Quran menyebutkan surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Al-Anbiya ayat 33. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat di atas adalah yasbahun. Kata yasbahu berasal dari kata sabaha. Kata ini mengandung makna gerakan yang muncul dari setiap tubuh yang bergerak. Jika kita menggunakan kata ini untuk seseorang yang berada di suatu tempat, maka makna kata ini bukan berarti dia berguling, melainkan dia berjalan atau berlari. Jika kita gunakan kata ini untuk seseorang yang berada di air, maka tidak berarti bahwa ia mengambang, melainkan dia berenang. Demikian pula, jika kita gunakan kata ini untuk benda-benda langit termasuk matahari, ini bukan berarti matahari hanya terbang melewati ruang angkasa, tapi matahari pun berotasi dan berjalan mengelilingi ruang angkasa. Sebagian besar fakta tentang berputarnya matahari pada sumbunya ini telah tertera pada buku-buku sekolah. Fakta ini dapat dibuktikan dengan bantuan peralatan canggih untuk mengambil gambar matahari. Sehingga, hal ini dapat memudahkan orang untuk meneliti matahari secara intensif dan aman dari kebutaan. Penelitian ini membuktikan bahwa akan muncul bintik-bintik pada matahari jika telah genap melakukan satu fase rotasi penuh yang memerlukan waktu 25 hari. Kesimpulannya bahwa matahari membutuhkan 25 hari untuk melakukan satu rotasi penuh pada sumbunya. Pada kenyataannya, matahari bergerak mengelilingi angkasa dengan kecepatan kira-kira 150 mil dan memakan waktu sekitar 200 juta tahun untuk melakukan satu kali revolusi di sekitar galaksi Bima Sakti. Dengan adanya tempat dan arah yang tetap menjadi jalur matahari, hal tersebut menjadikannya sebagai sistem tata surya. Hal ini telah ditemukan dengan tepat oleh para astronom hingga mereka memberinya nama solar apex. Tata surya memang bergerak di ruang angkasa menuju titik yang terletak di rasi Hercules. Sedangkan, rotasi bulan pada sumbunya membutuhkan durasi yang sama dengan revolusinya mengelilingi bumi, yaitu 29,5 hari. Satu hal yang membuat kita kagum adalah ketepatan antara sains dan ayat-ayat Al-Quran. Satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Siapakah yang menjadi sumber pengetahuan dalam Al-Quran? Bumi bergerak mengelilingi matahari. Fenomena ini disebut revolusi bumi. Matahari juga memiliki revolusi matahari karena mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Lalu, bumi berputar pada porosnya yang disebut rotasi bumi. Nah, apakah matahari juga berotasi seperti bumi? Ya, sama seperti bumi dan planet lain, matahari juga berputar pada porosnya. Semua jenis bintang pasti berotasi dan berevolusi, termasuk matahari.
Bintang jenis pulsar misalnya, bahkan berotasi ratusan kali per detik, sedangkan ada bintang bernama Przybylski yang membutuhkan waktu hampir 200 tahun untuk sekali berotasi. Namun matahari tidak berputar secepat dan selambat itu. Berapa lama rotasi matahari? Matahari membutuhkan waktu sekitar 25-27 hari untuk sekali berputar. Namun matahari bukan merupakan bola padat, tapi bola gas. Ini membuat kecepatan berputar bagian dalam dan luar matahari menjadi tidak bersamaan. Bagian dalam matahari, yaitu bagian inti dan zona radiatif bergerak secara bersamaan. Bagian luar matahari, yaitu zona konvektif dan fotosfer bergerak secara bersamaan juga. Namun uniknya, bagian dalam dan bagian luar matahari ini tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Selain itu, bagian tengah matahari juga bergerak lebih cepat daripada bagian kutubnya. Bagian tengah matahari membutuhkan waktu sekitar 24 hari untuk sekali berotasi, sedangkan bagian kutub matahari membutuhkan waktu sekitar 31 hari untuk berotasi. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Dan sampai saat ini para ilmuwan juga masih menelitinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.